Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Herina dengan NIM 19041200064 dari kelas D Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membawakan materi tentang pasar modal syariah. Baiklah, langsung saja. Pasar modal, pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi atau capital market. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana tempat aktivitas perdagangan surat menyurat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Hukum Pasar Modal. Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham. DSN MUI 2006 264 sampai 277. Mekanisme beroperasinya pasar modal syariah. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisa keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Apabila investor mengetahui adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan dari jual beli saham, ia dapat langsung membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika harganya naik pada pasar yang sama. Jadi, investor dapat pula menjadi penjual saham kepada investor yang lain. Pasar modal syariah sejatinya harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan bermoral, seperti insider trading dan short selling. Menurut Al-Habsyi yang dikemukakan oleh Solahuddin, idealnya pasar modal syariah tidak mengandung transaksi ribawi, garar, dan saham perusahaan yang bergerak pada jenis usaha yang tidak dilarang syariah. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten, perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pialang atau broker, perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia.
Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Dan yang terakhir, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Kesimpulannya, keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam perekonomian untuk mendorong praktisi usaha umat Islam dalam pasar modal yang sesuai dengan syariah. Perkembangan ekonomi suatu negara juga tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal. Selain itu, umat Islam memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah berasal dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Baiklah, itu saja dari saya. Dan jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi saya ucapkan mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.